Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kompartemen cairan tubuh. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang disusun oleh Semi Nurmaya, Nindya Kurniasari, Muhammad Amin Gozi, Wilda Niswatu Pusna, dan Seroja Anggriani. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Cairan bisa didapat dari mengkonsumsi air sekitar 2 liter per hari dan juga asupan makanan. Tubuh 70% mengandung air. Total cairan tubuh pada wanita sekitar 50-60%, sedangkan pada pria 60-65%. 94% cairan tubuh berada di sel darah merah dan juga pada organ-organ lainnya. Air merupakan komponen utama sel, kecuali lemak. Air juga berperan dalam pembentukan proses pencernaan makanan sebagai media pengeluaran zat sisa melalui saluran kemih dan saluran lainnya, sebagai bantalan terhadap getaran, sebagai pengatur tubuh, media transportasi, dan juga sebagai pelumas. Cairan tubuh terdiri 40% cairan intraseluler dan 20% cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi 15% intersel dan 5% plasma darah. Pada orang dewasa, cairan ekstraseluler dan intraseluler perbandingannya 2:1, pada anak-anak 3:2, sedangkan pada bayi 1:1. Presentase total cairan tubuh 75% pada bayi baru lahir, sedangkan pada usia lanjut 45-50%. Kandungan elektrolit cairan tubuh, yaitu keringat, saliva, cairan lambung, dan cairan lainnya, memiliki kandungan natrium, kalium, klorida, bikarbonat yang berbeda. Berikut tabel kandungan elektrolitnya. Perpindahan air di antara kompartemen cairan molekul air secara cepat dapat menembus membran sel bila terjadi tekanan osmosis dan hidrostatik yang berbeda, dan apabila tekanan hidrostatik berkurang, maka air menyamakan keseimbangan konsentrasi cairan. Perpindahan air di antara kompartemen cairan, tekanan osmotik dan hidrostatik. Tekanan osmotik, tekanan yang diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Perpindahan air di antara plasma dan cairan intrasesial disebut ultrafiltrasi. Perpindahan air di antara cairan ekstraseluler dan intraseluler ditentukan oleh kekuatan osmotik. Volume darah. Darah terdiri dari cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel, sedangkan cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel. Volume darah dewasa normal lebih dari 5 liter, 60% plasma, dan 40% sumber daya manusia. Cara menghitung volume darah: laki-laki 75 dikali berat badan, perempuan 65 dikali berat badan, anak 80 dikali berat badan. Stadium shock. Stadium 1 15%, stadium 2 15-30%, stadium 3 30-40%, stadium 4 lebih dari 40%, sama dengan disebut fase irreversibel. Tata laksana: A. Pastikan jalan nafas baik. B. Bantu ventilasi jika perlu. C. Masalah utama: A. Airway, B. Breathing, C. Circulation, D. Disability, E. Exposure. Obstruksi jalan nafas. Yang pertama, obstruksi total. 2. Obstruksi parsial. Obstruksi parsial terdiri dari snoring. Godel digunakan untuk pasien yang sudah tidak sadarkan diri. GCS lebih dari 8. Nasopharyngeal tube, gargling, dan stridor. Triple airway manoeuvre. Volume plasma, volume darah total, dan volume sel darah merah. Yang pertama, volume plasma diukur dengan menggunakan zat warna yang berikatan dengan protein plasma, terutama biru Evans. 2. Volume plasma
juga dapat diukur dengan menyuntikkan albumin serum yang berlabel indium radioaktif. Sampel plasma yang disuntikan yang diperoleh setelah penyuntikan diukur dengan scintillation counter. 3. Bila volume plasma dan nilai hematokrit, yaitu presentasi volume darah yang terdiri dari sel, diketahui, volume darah total dapat dihitung dengan mengalihkan volume plasma dengan 100. 100 dikurang hematokrit. Contoh, hematokrit adalah 38 dan volume plasma 3.500 ml. Maka volume darah total adalah rumus volume plasma dikali 100. 100 dikurang hematokrit. 3.500 dikali 100 per 100 dikurang 38 sama dengan 5.645 ml. Volume sel darah merah. 1. Volume yang ditempati oleh semua sel darah merah yang beredar dalam tubuh. 2. Ditentukan dengan mengurangi volume plasma dari volume darah total. 3. Volume tersebut juga dapat diukur secara tersendiri dengan menyuntikkan sel darah merah berlabel dan setelah terjadi percampuran, mengukur sel darah merah yang berlabel. Label yang sering digunakan adalah Cr. Suatu isotop radioaktif kromium yang diletakkan pada sel dengan cara menginkubasikan sel-sel tersebut dalam larutan kromium. 4. Setelah itu juga telah digunakan isotop besi dan fosfor 55 Fe dan 32 P serta pemberian label dengan antigen. Edema. Pengertian edema dibagi menjadi dua. 1. Menurut bahasa, 2. Menurut istilah. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Yunani yaitu dropsy atau semacam penyakit akumulasi abnormal cairan di bawah kulit atau dalam satu atau lebih rongga. 2. Menurut istilah. Menurut istilah, edema adalah akumulasi abnormal atau penumpukan cairan di dalam ruang di antara sel tubuh atau jaringan tubuh yang menimbulkan pembengkakan. 4 faktor penyebab terjadinya edema. 1. Peningkatan tekanan hidrostatik kapiler pada gagal jantung kongestif dengan retensi natrium dan air atau obstruksi vena. Penurunan tekanan onkotik plasma atau sindrom nefrotik atau sirosis hati yang mengakibatkan penurunan albumin. Ada dua jenis edema. 1. Edema intraseluler, yaitu cairan intraseluler adalah semua cairan yang terdapat di dalam sel yang terdiri dari sitosol dan cairan di dalam inti sel. Sitosol adalah matriks di mana organel seluler tersuspensi. Sitosol dan organel bersama-sama membentuk sitoplasma. Penyebabnya ialah 1. Menurunnya sistem metabolisme di jaringan. 2. Menurunnya jumlah nutrisi sel. 2. Edema ekstraseluler atau interstisial. Terjadinya akibat adanya timbunan cairan di ruang ekstraseluler parenkim otak yang dapat berupa edema hidrostatik, vasogemik, osmotik, dan akibat hidrosefalus. Penyebabnya ialah kebocoran abnormal cairan plasma ke interstisial melalui kapiler dan kegagalan sistem limfatik untuk mengembalikan kecairan sirkulasi. Prinsip dasar osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis
Besarnya difusi cairan dari konsentrasi air tinggi ke rendah. Tekanan osmotik, tekanan yang dibutuhkan mencegah osmosis. Tekanan osmotik berbanding langsung dengan osmolaritas. Keseimbangan osmotik cairan ekstraseluler dan intraseluler. Plasma versus cairan interstisial, keseimbangan hidrostatik dan koloid osmotik. Cairan ekstraseluler dan intraseluler, efek osmotik zat terlarut untuk melintasi membran sel. Perubahan konsentrasi yang relatif kecil, tekanan osmotik yang besar. Pertukaran air dengan lingkungan eksternal. Pemasukan dan pengeluaran cairan setiap hari pada orang dewasa sehat. Pemasukannya ialah minuman cairan 1200 ml, makanan padat atau air 1000 ml, oksidasi makanan 300 ml. Pemasukan total tersebut 2500 ml. Sedangkan pengeluarannya ialah ginjal atau kemih 1500 ml, usus halus dalam feses 200 ml, paru-paru dalam udara ekspirasi 400 ml, kulit atau keringat difusi 400 ml. Pengeluaran totalnya ialah 2500 ml. Pengaturan val dari cairan dan elektrolit. Sejumlah mekanisme homeostatik bekerja tidak hanya untuk mempertahankan konsentrasi elektrolit dan osmotik dari cairan tubuh, tetapi juga untuk volume cairan tubuh total. Keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit normal adalah akibat dari keseimbangan dinamis antara makanan dan minuman yang masuk dengan keseimbangan yang melibatkan sejumlah besar sistem organ. Yang banyak berperan adalah ginjal, sistem kardiovaskular, kelenjar hipofise, kelenjar paratiroid, kelenjar ginjal merupakan pengendali utama terhadap kadar elektrolit dan cairan. Keseimbangan air dan natrium. 1. Keseimbangan air dan garam atau NaCl sangat erat kaitannya mempengaruhi osmolalitas maupun volume ECF. Keseimbangan air tubuh terutama diatur oleh mekanisme rasa haus atau hormon antidiuretik atau ADH untuk mempertahankan isosmotik dari plasma mendekati 287 mol atau kilogram. Sebaliknya, keseimbangan natrium terutama diatur oleh aldosteron dengan tujuan mempertahankan volume ECF dan perfusi jaringan. Peningkatan osmolalitas CES ke rasa haus, peningkatan masuk air, pengenceran CES. Peningkatan kedua, peningkatan osmolalitas CES, peningkatan sekresi vasopresin, retensi air, dan pengenceran CES. Gambar 39 ini mekanisme yang mempertahankan tonisitas CES. Garis terputus-putus menggambarkan inhibisi atau atas kebaikan J. Fitzsimmons. Keseimbangan air dan pengaturan osmotik. Pengaturan osmotik diperantarai oleh hipotalamus, pituitaria, dan tubulus ginjal. ADH adalah hormon peptida yang disintesis di hipotalamus dan disimpan di hipofise. Hipotalamus juga mempunyai osmoreseptor yang peka terhadap osmolalitas darah dan pusat rasa haus. Rasa haus merangsang pemasukan air dan merangsang ADH untuk mengubah permeabilitas di duktus koledokus ginjal, meningkatkan reabsorpsi air, meningkatkan volume air tubuh yang akan memulihkan osmolalitas plasma kembali normal dan terbentuknya kemih yang
hiperosmotik atau pekat dengan volume yang sedikit. Penurunan osmolalitas plasma mengakibatkan hal yang sebaliknya, di mana terjadinya peningkatan rasa haus dan peningkatan dan menghambat pelepasan ADH. Upaya mempertahankan volume. Volume CES ditentukan terutama oleh jumlah total zat larut yang aktif secara osmotik dalam CES. Na plus dan Ci merupakan zat larut terbanyak yang aktif secara osmotik di CES, dan karena perubahan kadar Ci sekunder terhadap mengikuti perubahan kadar natrium plus jumlah Na plus CES merupakan penentu yang terpenting untuk volume CBS. Mekanisme pengendalian imbangan Na plus merupakan mekanisme utama yang berperan dalam mempertahankan volume CES. Namun demikian terdapat juga pengendalian volume melalui ekskresi air, peningkatan volume CES. Pada keadaan sakit, kehilangan air dari tubuh atau dehidrasi menimbulkan penurunan volume CES yang sedang. Karena air yang hilang, baik dari cairan di kompartemen intrasel maupun ekstrasel, tetapi kehilangan Na plus melalui feses diare, urin osidosis hebat, insufisiensi adrenal, atau keringat lingkungan terlampau panas, heat prostration, akan sangat menurunkan volume CES dan akan menimbulkan tubuh terhadap shock bekerja, terutama untuk mempertahankan volume intravaskuler, tetapi juga akan mempengaruhi imbangan Na+. Pada insufisiensi adrenal, penurunan volume CES tidak hanya disebabkan oleh kehilangan Na+ melalui urin, tetapi juga oleh perpindahan Na+ ke dalam sel. Upaya mempertahankan susunan ion tertentu. Mekanisme pengendalian khusus akan mempertahankan kadar ion tertentu di dalam CES dan juga kadar glukosa dan zat-zat non-ionik yang penting dalam metabolisme. Umpan balik Ca2+ terhadap kelenjar paratiroid dan sel yang mensekresi kalsitonin akan menyesuaikan sekresi hormon-hormon tersebut sehingga mempertahankan kadar kalsium dan CES. Kadar Mg juga dikendalikan secara ketat, tetapi mekanisme yang mengendalikan metabolisme miligram belum sepenuhnya terungkap. Mekanisme yang mengendalikan kadar Na+ dan sebagian juga merupakan faktor-faktor yang menentukan volume dan tonisitas CES dan telah diuraikan sebelumnya. Kadar ini juga bergantung pada kadar H+, dan pH merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi susunan anion CES. Upaya mempertahankan kadar. Kesan sulit dimengerti yang telah mewarnai pengetahuan mengenai imbangan asam basa perlu diluruskan. Karena masalahnya bukanlah daparhasa atau kation terikat atau yang sejenisnya, melainkan hanya cara mempertahankan kadar H di CES. Mekanisme yang mengatur susunan CES sangat penting untuk Nini, karena proses dalam sel yang peka terhadap perubahan kadar H-, kadar intrasel yang dapat diukur melalui mikroelektroda, zat warna berfluorensi yang peka pH, dan magnetic resonance fosforus sangat berbeda dengan P ekstrasel dan tampaknya mengatur beberapa proses intrasel. Namun kadar intrasel ini peka terhadap perubahan kadar 1-1/CES. pH merupakan nilai yang dapat menggambarkan kadar tubuh karena kadar relatif lebih rendah dibandingkan kation lain. Dengan demikian, kadar normal Na+ plasma arteri yang telah disetarakan dengan sel darah merah kira-kira 140 mIq atau L. Lautan. Pengertian lautan definisi
Lautan secara umum di bidang kimia adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih yang dapat berupa cairan padatan atau gas yang mana masing-masing komponennya tidak dapat dibedakan secara fisik. Jenis-jenis lautan. Lautan dapat diklasifikasikan misalnya berdasarkan fase zat terlaut dan pelautnya. Tabel berikut menunjukkan contoh-contoh pelaut berdasarkan fase komponen-komponennya. Contoh lautan. Dari pelaut yaitu gas, cairan, padatan. Kalau dari zat terlaut yaitu gas. Gas yang terdiri dari pelaut yaitu gas adalah udara, oksigen, dan gas-gas lain dalam nitrogen. Zat terlaut pada pelaut cairan yaitu air terkarbonasi, karbon dioksida dalam air. Zat terlaut gas dalam pelaut padatan yaitu hidrogen laut dalam logam misalnya platina. Zat terlaut cairan dalam gas, uap air di udara, kelembapan. Zat terlaut cairan pada pelaut cairan yaitu etanol dalam air, campuran berbagai hidrokarbon atau minyak bumi. Zat terlaut cairan dalam pelaut padatan yaitu air dalam arang aktif, uap air dalam kayu. Zat terlaut padatan dalam pelaut gas yaitu bau suatu zat padat yang timbul dari lautnya molekul padatan tersebut di udara. Zat terlaut padatan dari pelaut cairan yaitu sukrosa atau gula dalam air, natrium klorida, garam dapur dalam air, amalgam emas dalam raksa. Zat terlaut padatan dari pelaut padatan yaitu alloy logam seperti baja dan dua limun. Elektrolit, zat kimia yang menghasilkan partikel yang bermuatan listrik atau ion. Apa itu lautan elektrolit? Nah, perbedaan lautan elektrolit dan lautan non-elektrolit. Ini perbedaan dari lautan elektrolit adalah mengandung ion, dapat menghantarkan listrik, mempunyai kutub. Jika dites dengan alat elektrolit atau tester, maka akan menghasilkan gelembung gas dan mampu menyala dengan terang. Zat terlautnya dapat terionisasi A sama dengan 1 atau O, yaitu lautan. Yang kedua, lautan non-elektrolit. Perbedaannya tidak mengandung ion, tidak dapat mengantarkan listrik, tidak mempunyai kutub. Jika dites dengan alat elektrolit tester, tidak ada gelembung gas dan lampu tidak menyala. Zat terlautnya tidak dapat terionisasi. A sama dengan O. Jadi lautan elektrolit dengan lautan non-elektrolit itu perbedaannya ya sangat berbeda. Lautan elektrolit dibedakan menjadi 5 fungsi. Yang pertama yaitu oalit. Oalit adalah lautan untuk merawat diare, contoh diabet. Oalit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Cairan tubuh mengandung komponen lautan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan impuls saraf bekerja.
Lautan ini mempunyai komposisi campuran yaitu natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan natrium bikarbonat. Fungsi yang kedua yaitu akumulator. Acu atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Aki dipakai untuk menstarter kendaraan menggunakan lautan asam sulfat atau yang bisa disebut dengan H2SO4. Fungsi yang ketiga yaitu garam dapur, berfungsi sebagai perangsang nafsu makan dan membantu untuk menonjolkan selera makan yang berbeda. Ini adalah bumbu yang terbaik jika digunakan dalam jumlah ideal maksimal yaitu 5 gram per hari. Garam terdiri dari 2 elemen alami yaitu natrium dan klorin yang bergabung untuk membentuk senyawa natrium klorida. Unsur-unsur natrium dan klorin bertanggung jawab untuk menyeimbangkan elektrolit dalam cairan dan sel-sel tubuh dan memastikan kadar pH dalam kondisi baik. Adalah fungsi lautan elektrolit keempat yaitu air laut. Air laut adalah sebagai sumber pembangkit listrik, misal contoh PLTA. Ini mengandalkan air laut, ombak dan pasang surutnya. Jika air laut cukup deras, berarti turbin inilah akhirnya listrik dapat dihasilkan. Jeruk nipis. Asam sitrat atau jeruk nipis dapat menghambat proses pembentukan kristal atau batu ginjal. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah asam pada makanan atau minuman ringan. Lautan non-elektrolit. Lautan non-elektrolit dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, gula. Gula yaitu suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal atau sukosa padat. Gula biasanya untuk mengubah asam manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukosa dengan enzim atau hidrolisme asam, menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Fungsi yang kedua yaitu urea. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 2CO. Senyawa ini pada umumnya digunakan sebagai pupuk di bidang pertanian. Fungsi yang ketiga yaitu alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaut, obat-obatan atau bahan sering digunakan sebagai pelaut obat-obatan dan bahan bakar. Kalau alkohol 70% biasa digunakan untuk disinfektan atau hand sanitizer.
lautan iodium dalam alkohol. Iodium tintue digunakan sebagai obat luka. Air suling. Air suling atau air murni sangat baik untuk otak kita. Air juga berfungsi untuk mengurangi dehidrasi atau kekurangan cairan. Tanpa minum cukup air hasil dalam kulit kering dan kulit yang tidak lembab. Minum untuk kesehatan setiap sel dalam tubuh. Setiap sel membutuhkan air untuk berfungsi dengan benar. Fungsi yang kelima yaitu sabun. Sabun mengandung gliserin. Gliserin adalah tidak ada dalam sabun komersial keras. Produsen sabun gliserin ekstrak oleh produk dalam pembuatan sabun. Gliserin hadir dalam nabati dan lemak hewani. Nabati dan hewani lemak adalah bahan dasar dalam pembuatan sabun yang termasuk sabun komersial. Manfaat lautan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh cukup sehat. Keseimbangan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah lautan yang terdiri dari pelaut dan zat tertentu. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Jika berada dalam lautan, cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh dengan yang lainnya. Cairan tubuh dibagi menjadi dua kelompok, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh manusia. Sedangkan cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel manusia dan terdiri dari tiga kelompok, yaitu cairan intravaskuler atau yang disebut dengan plasma, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Cairan intravaskuler atau plasma adalah cairan yang disebut di dalam sistem vaskuler. Cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel, sedangkan cairan transseluler adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan
sekresi saluran cerna. Elektrolit utama tubuh manusia. Zat laut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Non-elektrolit ini sendiri adalah zat laut yang tidak terurai dalam lautan dan tidak bermuatan listrik, seperti contohnya yaitu protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam organik. Sedangkan elektrolit tubuh mencakup lautan Na+, kalium atau dalam kurung K+, kalsium atau Ca++, magnesium atau Mg++, klorida Ci negatif, bikarbonat H atau HCO3 negatif, fosfat atau HPO42 negatif, sulfat SO42 negatif. Konsentrasi elektrolit dalam cairan tubuh bervariasi pada satu bagian dengan yang lainnya. Tetapi meskipun konsentrasi ion pada tiap-tiap bagian berbeda, hukum neutralitas listrik menyatakan bahwa jumlah muatan-muatan negatif harus sama dengan jumlah muatan-muatan positif. Lautan utama tubuh manusia. Komposisi dari elektrolit tubuh baik pada intraseluler maupun pada plasma terinci dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, misal nomor elektrolit ekstraseluler, intraseluler, plasma interstisial. 1. Kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif. Contohnya yaitu natrium, kalsium, dan kalium. Anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Contohnya yaitu klorida, bikarbonat, fosfat, sulfat, dan protein. Elektrolit utama tubuh manusia atau kation. Ada 3, yaitu yang pertama sodium Na+, sama dengan yaitu kation berlebih di ruang ekstraseluler. Sodium penyeimbang cairan di ruang ekstraseluler. Sodium adalah komunikasi antara nervus dan muskulus, membantu proses keseimbangan asam basa dengan menukar ion hidrogen pada ion sodium di tubulus ginjal, yaitu ion hidrogen diekskresikan. Sumber yang terkait yaitu contoh yaitu snack, kue, rempah-rempah, daging panggang. B. Potasium atau K+, yaitu kation berlebih di ruang intraseluler, menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel, mengatur konsentrasi atau polarisasi dan repolarisasi dari muskel dan nervus. Sumber yang terkait contohnya yaitu pisang, alpukat, jeruk, tomat, dan kismis. C. Kalsium atau Ca++ membentuk garam bersama dengan fosfat, karbonat, fluoride di dalam
tulang, dan gigi untuk membuatnya keras dan kuat, meningkatkan fungsi syaraf dan muskel, meningkatkan efektivitas proses pembekuan darah dengan proses pengaktifan protrombin dan trombin,